So, back again to the lectures, and as mentioned, one time analysis like nuclear magnetic resonance resulted a bunch or a data that's quite huge that sometimes make us overwhelmed to analysis. Not only that one, but also GCMS, for example, or even HPLC. Sometimes there are quite a number of data that make us overwhelmed to analyzing. So, for example, when do the GC of the coffee from just only uh, a small amount of espresso, for example, when you are subjected this espresso to the GCMS, it is resulted at least 6,000 feet, which is only just 600 contributing compounds, for example, and uh, really difficult when to see the quite number of the peak with one time. That's why we can help using the principal component analysis. Bisa terlihat dari gambar bahwa peak-nya sangat banyak sehingga harusnya independen, ternyata sebetulnya terlihatnya peak-nya berpisah, tetapi kalau misalnya kita lihat di sini pasti ada multi collinearity dalam regresi menyebabkan standar error, sehingga kalau misalnya dengan menggunakan hanya model regresi aja menjadi tidak stabil. Nah, apa yang harus dilakukan ketika mempunyai data yang begitu banyak? Nah, yang harus dilakukan adalah membangun variabel-variabel baru yang merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel lama. Sedemikian sehingga variabel-variabel terbaru tersebut tidak saling berkorelasi. Variabel-variabel baru ini dapat digunakan untuk membangun model regresi yang dikehendaki. Nah, ini mungkin ketika tadi telah melakukan analisis, kadang kita menjadi shock, bingung, bimbang, nggak tahu gitu ya arah tujuannya, bahkan hanya bisa melihat data. Nah, mungkin seharusnya kita mencari benang merah variabel-variabel tersebut, dan tentunya disinilah PCA atau Principal Component Analysis bisa membantu. Nah, jangan dulu panik, jangan dulu bingung, jangan dulu ya sudahlah gitu dengan data yang ada. Tetapi ternyata ada bantuan, yaitu dengan menggunakan PCA, Principal Component Analysis. Nah, seperti pendapat Bill Gates, sometime to be a good professional engineer, always start to study late exam atau sistem SKS ya, sistem kebut sejam, because it teach you how to manage time and tackle emergencies. Nah, ini sebagai pendahuluan bahwa prinsipal komponen analisis ditemukan, bayangkan sudah cukup lama ya, oleh Carl Pearson sejak tahun 1901, dan sekarang digunakan di berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. PCA sendiri is mostly used as a tool in remember descriptive data or exploratory data analysis, because what is essential does it to find the most important variables or combinations of them that explain most of variance in the data. So when there is a lot of data to be analyzed, PCA can make the task a lot easier. PCA may also help you to construct a predictive model. As you can see, for example, just in the real life, when to check the patient satisfactions, there are quite a number of factors like general practitioner personality, the treatment, and the general practitioner knowledge, of course. So PCA, as mentioned, is exploratory data analysis yang umumnya dilakukan dengan pendekatan visual untuk mendapatkan pola-pola dari data.
Nah, ini merupakan salah satu exploratory data analysis yang sangat terkenal dan terus digunakan sampai sekarang. Definitions of PCA. PCA is actually the statistical analytical tool that is used to explore, sort, and grouping the data. What a PCA does is to take a large number of correlated and also interrelated variable and transform this data into a smaller number of uncorrelated variables as the principal component while retaining maximum amount variations, thus making it easier to operate the data and make predictions. Smith 2002 also explains that a PCA is a way of identifying patterns in data, expressing the data in such a way as to highlight similarities and also differences. Principal component analysis is standard tool in the modern data analysis in diverse fields because it is simple, sometimes non-parametric method also for extracting relevant information from confusing datasets. With minimal effort, PCA provide a roadmap for how to reduce a complex data set to lower dimensions, reveal that sometimes hidden, simplified structure that often underlie it. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, simpelnya apa itu PCA? Yaitu metode permodelan bilinear yang memberikan gambaran informasi sebuah tabel multidimensi. Metode proyeksi informasi variabel asli yang diproyeksikan dengan variabel laten, kita sebut variabel laten di sini, atau variabel baru yang biasa disingkat dengan principal component atau PC, atau misalnya dalam Excel stat biasa disebut F, ya, yang lebih sedikit dari variabel asli. Setiap PC menjelaskan sejumlah informasi dari variabel asli. PC1 ini merupakan tadi variabel baru yang mengandung informasi yang paling besar, ya, atau variabel-variabel imajiner yang dibentuk dari berbagai macam variabel, dan PC1 ini memberikan informasi yang paling besar. Sedangkan PC2 memberikan informasi terbesar kedua dan PC3 memberikan informasi terbesar ketiga, begitu dan seterusnya. Nih, kembali lagi diulang, kombinasi linear dari variabel-variabel asli, jumlah maksimum dari variabel-variabel baru akan sama dengan jumlah variabel yang lama. Dan variabel-variabel baru ini tentunya tidak saling berkorelasi sama lain. Ini merupakan seperti tadi dibilang adalah variabel-variabel imajiner yang dibentuk dari variabel-variabel asli. Jadi PC tersebut adalah variabel-variabel baru yang dibentuk untuk memudahkan nanti dalam pemetaan, ya, sehingga mencari korelasi dalam hubungan multifaktor tadi. Dalam PCA, variabel-variabel baru itu disebut sebagai principal component atau PC, dan nilai-nilai bentukan dari variabel ini disebut dengan principal component score. Variabel-variabel yang baru merupakan kombinasi linear tadi dari variabel-variabel asli. Variabel baru berhubungan dengan varians maksimum dari data. Variabel baru yang kedua, varians maksimum yang belum terhitung dari variabel pertama. Tadi variabel yang maksimum itu PC1, ya, dan yang kedua ini yang belum terhitung di variabel pertama dihitung di variabel baru yang kedua. Terus seterusnya. PC3 menunjukkan variabel maksimum yang belum terbentuk dari variabel kedua dan variabel yang pertama tadi. Dan variabel yang terus seluruh variabel baru itu tidak berkorelasi. Nah, there are three basic assumptions behind PCA that need to be considered. The first is linearity. Linearity frames the problem as a change of the basis. And the second is large variance have important structures. The third is principal component analysis are orthogonal. The principal component are orthogonal. So these assumptions, PCA makes soluble with linear decomposition technique.
Ini, catatan-catatan, tentang, ortogonal, nanti kita akan, lanjutkan bahwa, misalnya